Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bab ketiga relasi dan fungsi. Bagian ketiga, yaitu bentuk penyajian fungsi. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan ke bagian keempat, yaitu tentang latihan soal beserta pembahasannya. Jangan lupa siapkan alat tulis dan catatan kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Baik, kita masuk ke permasalahan yang pertama. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal Rp6.000 dan tarif setiap kilometer Rp2.400. Pertanyaan yang A, dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Pertanyaan yang B, berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Dan pertanyaan yang C, berapa kilometer yang dapat ditempuh jika uang yang dibayarkan Rp78.000? Berikut adalah alternatif penyelesaiannya. Biaya penyewaan taksi dapat ditentukan dengan perhitungan aritmetika sebagai berikut. Biaya untuk 10 km sama dengan 6.000 ditambah 10 dikali 2.400 sama dengan 30.000. Biaya untuk 15 km 6.000 ditambah 15 dikali 2.400 sama dengan 42.000. Dan biaya untuk 20 km sama dengan 6.000 ditambah 20 kali 2.400. Hasilnya adalah 54.000. Itu untuk pertanyaan yang A. Kemudian yang B, biaya penyewaan taksi untuk 40 km perjalanan adalah, nah kita perhatikan polanya di sini, 6.000 itu merupakan tarif awal. Kemudian setiap kilometernya itu harganya adalah 2.400. Jadi kalau dia jaraknya 10 km ya kalikan aja 10 km kalikan dengan 2.400. Nah, apabila dia 15 km, ini kita buat di sini jadi 15 kalikan dengan 2.400. Biaya awalnya tetap sama yaitu 6.000. Biaya untuk 20 km, nah jaraknya di sini 20 kalikan dengan biaya per kilometernya. Untuk biaya awal atau tarif awalnya tetap 6.000. Jadi, apabila dia berjalan sejauh 4 km, maka biaya yang diperlukan adalah 6.000 tambahkan dengan 40 kalikan dengan 2.400. Sehingga biaya penyewaan taksinya adalah Rp102.000. Seperti itu ya. Nah, untuk alternatif penyelesaian yang C, jarak yang ditempuh jika biaya penyewaan taksi adalah Rp78.000. Nah, kita misalkan di sini jarak tempuhnya itu sebagai P. Kita belum ketahui jarak tempuhnya ya. Maka nanti rumus yang bisa kita gunakan adalah 6.000 tarif awal ditambah dengan jarak tempuh dikalikan dengan harga per kilometernya yaitu 2.400. Berapa totalnya tadi? Adalah 78.000. Ya kan? Sehingga ini kalau kita sederhanakan 6.000 ditambah P dikali 2.400 itu bisa kita ubah menjadi 2.400 P sama dengan 78.000. Sehingga 2.400 P itu sama dengan 78.000 dikurangkan dengan 6.000. Sehingga diperoleh hasilnya 72.000. Maka diperolehlah nilai P sama dengan 72.000 dibagi dengan 2.400. Maka jarak tempuh atau P-nya itu sama dengan 30 km.
Berdasarkan permasalahan 1 yang sudah kita selesaikan, bagaimanakah cara mencari rumus fungsinya? Nah, pada pertanyaan sebelumnya, diperoleh perhitungan biaya penyewaan taksi sebagai berikut. Biaya untuk 10 km sama dengan 6.000 ditambah 10 kali 2.400 sama dengan 30.000. Biaya untuk 15 km sama dengan 42.000. Dan biaya untuk 20 km sama dengan 54.000. Kemudian, untuk menentukan rumus fungsinya, perhatikan dengan seksama bilangan-bilangan yang selalu muncul pada setiap persamaan berikut. Nah, biaya untuk 10 km sama dengan 6.000 tambah 10 kali 2.400. Biaya untuk 15 km 6.000 ditambah 15 dikali 2.400. Biaya untuk 20 km 6.000 ditambah 20 kali 2.400. Nah, di sini ada tulisan yang berwarna biru. Ini yang biru ya kan, dan berwarna merah. Nah, kita mau lihat di sini. Apabila di sini diperhatikan dengan seksama bilangan yang selalu muncul pada setiap persamaan, yaitu 6.000 dan 2.400. Sementara bilangan yang berwarna biru ini dia akan berganti mengikuti dengan jarak tempuhnya. Sehingga kita peroleh, ini dia, tabel. Apabila nanti jarak perjalanannya 1 km, cara menghitungnya adalah 600 tambahkan dengan 1 dikali 2.400. Kemudian apabila jarak tempuhnya 2 km, 6.000 ditambah 2 kali 2.400. Untuk 3 km, maka yang berganti itu nanti adalah jaraknya. Sementara tarif awal, yaitu 6.000, dan tarif per kilometernya tetap sama. Sehingga apabila jarak tempuhnya nanti adalah X, maka untuk mencari biayanya 6.000 ditambah X dikali dengan 2.400. Jika BX merupakan besar biaya yang harus dikeluarkan untuk penyewaan taksi sejauh X kilometer, nah, maka BX dapat dituliskan dengan persamaan. Nah, bisa kita ambil dari sini. BX sama dengan 6.000 ditambah 2.400 dikalikan dengan X. Nah, jadi itu dia rumus untuk menentukan besar biaya yang harus dikeluarkan untuk penyewaan taksi sejauh X kilometer. Permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan 2. Suatu fungsi linier f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan negatif 1. Tentukan rumus fungsinya. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya, untuk menentukan rumus fungsi dari suatu fungsi linier, lakukan prosedur berikut. Fungsi linier dapat dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Ini adalah rumus fungsi linier. Kemudian, sehingga dapat ditulis. Nah, di sini yang diketahui tadi, fungsi linier f memiliki nilai 5 saat x-nya sama dengan 1. Sehingga ini bisa kita tulis F1 sama dengan 5 dan memiliki nilai 1 saat X-nya sama dengan negatif 1. Kita lihat di sini. Yang di dalam kurung adalah X. Berarti nanti ini yang di dalam kurungnya adalah nilai X. Yang pertama saat X-nya sama dengan 1. Berarti F1 nilainya berapa? 5. Ini dia. Kemudian di saat X-nya negatif 1, nilainya berapa? 1. Berarti F negatif 1 sama dengan 1. Selanjutnya, Fx sama dengan Ax tambah B tadi katanya kan? Maka kita bisa masukkan nilai X di sini. Kita substitusikan nilai X. F1 ganti nilai X-nya menjadi 1. A dikali 1 tambahkan dengan B. Berapa tadi nilai F1-nya?
Nilai F1-nya 5. Kemudian, A dikali 1 itu kan sama dengan A. Berarti ini kita sederhanakan, A tambah B sama dengan 5. Ini diperolehlah persamaan yang pertama. Kemudian, untuk yang kedua, F negatif 1. Berarti di sini nilai dari si X itu adalah negatif 1. Sehingga kalau kita kalikan A kali negatif 1 itu hasilnya adalah negatif A tambah B. Berapa nilai dari F negatif 1 tadi? Sama dengan 1. Sehingga diperoleh persamaan kedua, negatif A ditambah B sama dengan 1. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh A tambah B sama dengan 5, negatif A tambah B sama dengan 1. Kemudian kedua persamaan ini kita kurangkan. Sehingga nanti kalau kita kurangkan, nilai B dikurang B itu kan 0, habis ya. Sehingga nanti hasilnya adalah A kurangkan dengan negatif A. Sehingga hasilnya adalah 2A sama dengan 5 dikurang 1, 4. Maka diperolehlah nilai A sama dengan 2. Setelah diperoleh nilai A sama dengan 2, kita substitusikan nilai A ke salah satu persamaan. Nah, misalkan kita mau substitusi ke persamaan 1, ya kan? Maka di sini nilai A tambah B sama dengan 5. Tadi kan nilai A sudah dapat kita 2, berarti ganti A-nya menjadi 2. 2 tambah B sama dengan 5. Sehingga diperoleh nilai B sama dengan 5 kurang 2, yaitu B-nya sama dengan 3. Nah, diperoleh nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Nah, ingat kembali fungsi linier itu dapat dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Apabila kita sudah memperoleh nilai A dan nilai B, tinggal kita substitusikan dia ke fungsi liniernya. Sehingga diperolehlah rumus fungsinya fx sama dengan 2x tambah 3. Kenapa ini 2x tambah 3? A-nya tadi sama dengan 2, tinggal kita ganti 2x. Ditambahkan dengan B, B-nya tadi kan sama dengan 3, berarti 2x ditambah 3. Itu adalah rumus fungsinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas permasalahan 3. Suatu fungsi f dirumuskan sebagai fx sama dengan 2x tambah 3 dengan daerah asal x yang anggotanya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Tentukan daerah hasil atau range dari fungsi tersebut. B. Tentukan letak titik-titik koordinat tersebut pada koordinat Kartesius. C. Gambarlah suatu garis yang melewati titik-titik tersebut. Baik, ini alternatif penyelesaiannya. Daerah asal atau domain itu adalah nilai dari X. Kemudian, daerah hasil atau range merupakan nilai dari Fx atau boleh juga kita sebut sebagai Y. Nah, nilai X-nya tadi adalah negatif 2 sampai dengan 2. Kemudian kita akan substitusikan nilai X ke fungsinya. Untuk X sama dengan negatif 2, maka kita gantilah nilai X-nya di sini menjadi negatif 2. 2 dikali negatif 2, tambahkan dengan 3. 2 kali negatif 2, tambahkan dengan 3, hasilnya adalah negatif 1. Untuk X-nya sama dengan negatif 1, maka F negatif 1 sama dengan 2 kali negatif 1 tambah 3 sama dengan 1. Untuk X sama dengan 0, maka nilai dari F0 sama dengan 2 kali 0 tambah 3, hasilnya adalah 3. Untuk X sama dengan 1, maka nilai dari F1 sama dengan 2 kali 1 tambah 3, sama dengan 5. Untuk X sama dengan 2, maka nilai dari F2 sama dengan 2 kali 2 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi, daerah hasil atau range-nya adalah, nih yang daerah hasilnya itu adalah yang di sini. Ya, maka daerah hasilnya itu adalah Fx sama dengan, kita urutkan dari yang terkecil,
negatif 1, 1, 3, 5, 7. Boleh juga kita tulis sebagai Y sama dengan negatif 1, 1, 3, 5, 7. Nah, begitu dia untuk menentukan daerah hasil atau range dari suatu fungsi apabila diketahui daerah asal dan fungsinya. Kemudian, untuk alternatif penyelesaian yang B, tentukan letak titik-titik koordinat tersebut pada koordinat Kartesius. Nah, untuk yang pertama, ini tadi kita peroleh hasilnya ya, apabila kita substitusikan nilai X ke Fx. Nah, ini juga dapat kita tuliskan seperti ini. X sama dengan negatif 2, maka nilai dari F negatif 2 atau Y, yaitu hasilnya, daerah hasilnya, yaitu negatif 1, sehingga koordinat X, Y-nya ada di negatif 2, negatif 1. Untuk titik yang kedua, apabila nilai X-nya sama dengan negatif 1, maka F negatif 1-nya sama dengan 1, atau bisa juga kita tulis Y sama dengan 1, sehingga koordinatnya ada di negatif 1, 1. Untuk titik yang ketiga, untuk X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 3, sehingga koordinatnya ada di 0, 3. Untuk X sama dengan 1, diperoleh Y sama dengan 5, maka koordinatnya adalah 1, 5. Dan untuk X sama dengan 2, maka nilai Y adalah 7, sehingga koordinatnya ada di 2, 7. Apabila titik-titik koordinat tersebut kita gambarkan pada koordinat Kartesius berikut, maka titik yang pertama, negatif 2, negatif 1. Apsis negatif 2, ordinat negatif 1. Berarti karena di apsis, karena negatif 2 ke kiri, negatif 1 ke bawah, maka titiknya ada di sini ya. Untuk titik yang kedua, apsis negatif 1, ordinatnya 1. Maka koordinatnya ada di negatif 1, 1. Ini dia koordinatnya. Selanjutnya, apsis 0, ordinat 3. Apsisnya 0, koordinatnya 3. Ini dia ya titiknya. Selanjutnya, apsis 1, ordinat 5. Apsis 1, ordinat 5. Berarti titiknya ada di sini. Dan titik yang terakhir, apsis 2, ordinat 7. Apsis 2, ordinat 7. Di ke atas ya, di titiknya. Nah, ini adalah posisi dari titik-titik tersebut pada koordinat Kartesius. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang C, kita akan membuat sebuah garis yang melalui titik-titik koordinat tersebut. Kita tarik garisnya. Inilah dia garisnya. Nah, garis ini dapat kita namakan dengan garis fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3. Nah, jadi seperti itu dia caranya untuk menggambar grafik fungsi. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.